pagi adik-adik. Hola hola hai, bertemu lagi dalam sekolah minggu online pagi hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kalau Kak Tika gimana kabarnya? Luar biasa. Kak Arin juga amat-amat luar biasa adik-adik. Jadi walaupun kita hanya bertemu secara virtual, hanya bisa menyapa adik-adik dalam sekolah minggu online kali ini, di hadapannya Kakak Arin sama Kak Tika, adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, pagi hari ini kita mau ceria ya Kak Tika ya. Kita mau bersukaria, kita mau bersukacita karena kita mau memuji nama Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Yang sekarang sedang duduk di kursi, di sofa, atau bahkan masih tiduran di kasur, yuk berdiri. Mari kita memujikan Tuhan dengan gerak lagu. Kita pujikan lagu Semesta Bernyanyi. Terima kasih adik-adik yang sudah mau berdiri, yang sudah mau memuji Tuhan dengan mengikuti gerak lagu di sekolah minggu ini. Yuk, kita akan menyapa Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, boleh duduk lagi. Mari kita lipat tangan kita dan mari kita tutup mata kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena setiap harinya hingga saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih menjauhkan kami dari segala mara penyakit dan dari virus-virus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan, dan terima kasih Tuhan karena di minggu ini kami boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu online kami pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena barusan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan masih memuji Engkau dan kami juga ingin belajar tentang firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan Yesus dan jadikan kami sebagai anak yang taat dan setia yang mau duduk diam, mendengarkan dan mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.
Adik-adik, sudah berapa lama kira-kira adik di dalam rumah? Sudah lama banget. Dari bulan Maret ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh, hampir mau memasuki bulan yang ke-7. Wow. Sudah bosan adik-adik? Bosan banget. Bosan banget. Bosan banget. Siapa yang rindu untuk sekolah minggu di gereja? Adik-adik, kakak juga kangen sama adik-adik. Kangen banget. Ya, kita kangen untuk bisa memuji bersama-sama, bisa belajar bersama-sama. Kita kangen ada kegiatan outbound, Kak. Iya, live in, Piknik, field trip, naik BRT bersama. Itu yang kangen dari adik-adik semuanya. Tapi nggak usah khawatir, walaupun adik-adik di dalam rumah, adik-adik berkegiatan di rumah saja, tapi biarlah sukacita dan kebahagiaan selalu menyertai adik-adik, karena itu katanya sih imunitas tertinggi Mbak Tika untuk mengalahkan harus bahagia. virus-virus COVID-19 adalah harus bahagia. Jadi adik-adik walaupun di rumah harus bahagia. Nah, mari kita pujikan sebuah lagu untuk Tuhan, yaitu Yesus di dalam rumahku. Tadi sudah menyanyikan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Artinya walaupun adik-adik sudah berbulan-bulan ya Mbak Tika, sudah hampir mau masuk bulan ke-7 di rumah, adik-adik harus tetap sukacita, harus tetap bahagia. Walaupun nih Mbak Tika, PR online itu banyak sekali, nggak ketemu gurunya, tiba-tiba ada PR. Tapi nggak usah khawatir, tetap harus bahagia, tetap sukacita, karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik yang sedang di rumah, yang jauh dari Alkitab, coba Alkitabnya diambil dulu. Jadi nanti ketika firman Tuhan ada membaca firman bersama-sama, sudah siap. Sudah belum Alkitabnya diambil? Sudah. Oke, kalau sudah, untuk firman di pagi hari ini akan disampaikan oleh akan disampaikan oleh Kak Tika. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita bersatu dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah memuji Engkau dan kami sudah bersukacita karena Engkau. Sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang boleh kami pelajari pada hari ini menjadikan kami semakin beriman, semakin taat kepada Engkau, dan menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Masih tetap di rumah kan? Pasti ya, karena kita semakin hari harus ada di rumah, nggak boleh main-main. Ayo, siapa yang masih main-main di luar, nggak di rumah? Ayo, siapa ini? Nggak boleh ya adik-adik, adik-adik harus tetap di rumah. Nah, pertama-tama kenalin dulu nih. Halo adik-adik, nama saya Tika. Pada pagi hari ini
Mbak Tika akan bercerita tentang Nabi Musa. Nah, sebelum bercerita, yuk kita membaca Alkitab dulu. Yuk, adik-adik disiapkan Alkitab. Kalau enggak Alkitab ya HP yang ada Alkitabnya. Kita buka Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Mari dibaca bareng-bareng ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan terjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan itu diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurusnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibuburkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakallah sampai habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak ada, itulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini tadi kan sudah membaca Alkitab. Sebelum Mbak Tika bercerita, Mbak Tika mau tanya dulu, tanggal kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa? Ada yang tahu? Nah, harusnya tahu. Bulan kemarin adik-adik kan sudah merayakan dan sudah ikut lomba juga kan di minggu-minggu kemarin ya, tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa sih Indonesia merdeka? Karena dulunya Indonesia itu dijajah. Dijajah itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak dijajah itu seperti apa? Dijajah itu tidak enak karena disuruh-suruh, tidak dikasih makan, tidak boleh tidur, harus bekerja keras, pokoknya tidak enak lah. Pokoknya dijajah itu tidak enak. Nah, dengan begitu makanya Indonesia merdeka. Adik-adik, tadi kan dari cerita tadi tentang penjajahan. Nah, Mbak Tika akan menceritakan yang lagi tentang kebebasan bangsa Israel di
di tanah Mesir. Nah, pada suatu hari Musa dan kakaknya bernama Hanun berjumpa dengan Raja Firaun, yaitu Raja Mesir. Ini adalah Musa dan Hanun. Mereka bertemu dengan Raja Firaun di tanah Mesir. Mereka bilang, "Raja, tolong dong bebaskan kami. Kami nggak mau nih di sini." Tapi rajanya bilang, "Enak aja, kamu dibebaskan. Terus nanti yang bekerja untuk saya siapa?" Si rajanya bilang seperti itu. Nah, setelah itu Musa dan Hanun hanya diam saja. Tapi Allah menjadi marah dan menghukum bangsa Israel dengan tulah-tulah. Ada 10 tulah. Yang pertama adalah tulah pertama adalah menjadi air, menjadi darah. Itu tulah yang pertama. Dan tulah yang kedua adalah muncul katak. Yang kedua. Yang ketiga adalah nyamuk di mana-mana. Yang keempat, datangnya lalat ikat sampai ke seluruh begeri. Yang kelima itu adalah penyakit pada hewan ternak. Yang keenam adalah kayak luka bekas gatal atau borok gitu. Yang ketujuh itu adalah munculnya hujan es. Yang kedelapan adalah munculnya belalang. Yang kesembilan adalah gelap gulita sampai 3 hari. Itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan 9 tulah. Dan Tuhan menghukum kembali yang ke-10 adalah mendatangkan yang ke-10 adalah semua anak sulung baik manusia atau binatang orang Mesir akan mati. Anak sulung itu adalah anak pertama dari sebuah keluarga. Nah, pokoknya anak pertama dari keluarga akan mati. Itu adalah tulah yang 10 jika bangsa Mesir tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, lalu Allah berfirman kepada keluarga Israel yang bisa diselamatkan dengan cara memotong domba atau daging dan darahnya. Ini ya, memotong domba dan darahnya dioleskan di depan pintu. Jadi Allah berfirman kepada orang Israel, keluarga Israel, harus menaati. Kamu harus membunuh atau memotong ini anak domba dan darahnya harus dioleskan di depan pintu. Dan dagingnya harus dimakan sampai habis bersama keluarga. Jadi habis darahnya tadi dikasihkan di depan pintu, semua anggota keluarga harus makan bersama dan harus dihabiskan. Nah, adik-adik, siapa yang makan tidak dihabiskan? Pasti dihabiskan kan? Karena kalau nggak dihabiskan, Tuhan akan nangis. Kok nggak dihabiskan? Karena Tuhan tuh tidak suka sama anak-anak yang makannya tidak habis. Jadi adik-adik harus makan sampai habis ya, biar Tuhan senang. Seperti keluarga Israel yang makan bersama dan menghabiskan bersama. Dan tiap keluarga juga harus makan dengan cara mengikat pinggang. Jadi diikat pinggangnya, yang pokoknya diikat dan memegang tongkat. Jadi setelah diikat dan dia memegang tongkat, jadi seperti orang mau pergi, seperti orang mau cepat-cepat pergi, ya. Dan pada akhirnya, akhir yang ditunggu-tunggu itu tiba. Dan keluarga Israel sambil deg-degan, bagaimana ya? Saya sudah taat kepada
Tuhan, setelah ini apakah yang terjadi ya? Nah, dan semua rumah pintu-pintu tertutup rapi, tertutup, tidak ada satupun yang terbuka. Namun Allah berjalan dari rumah ke rumah yang rumahnya ada tanda darahnya seperti ini, Allah akan melewatinya. Nih, rumah yang ada tanda darahnya, Allah akan melewatinya. Namun jika tidak ada tanda darah di depan pintu, anak sulung akan mati. Ini yang tidak taat kepada Allah karena tidak memberi tanda di depan pintu. Karena bangsa Israel itu taat kepada Allah, dia terselamatkan. Jadi Allah hanya melewati dan tidak membunuh anak sulung. Namun yang tidak ada tanda darahnya, Allah akan membunuh anak sulung. Nah, itu adalah perayaan Paskah pada Perjanjian Lama. Namun perayaan Paskah pada Perjanjian Baru itu adalah sebagai orang Kristen, di mana Tuhan Yesus bangkit untuk menebus dosa kita. Setelah itu Raja Firaun bingung, akan banyak lagi nih anak sulung yang dibunuh, akan banyak lagi nih anak sulung yang mati gara-gara aku tidak taat kepada Tuhan, gara-gara aku tidak mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir dan menuju perjalanan ke tanah Kanaan. Bangsa Israel jadi senang, hore, akhirnya aku bebas dari tanah Mesir, hore. Bangsa Israel senang sekali karena sudah bebas, sudah selamat, sudah bahagia, pokoknya sudah senanglah, sudah keluar dari tanah Mesir ini. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita dari Mbak Tika. Coba ya, kalau bangsa Israel nggak taat kepada Tuhan, gimana ceritanya? Pasti anak sulung di bangsa Israel pasti akan mati. Namun Tuhan berfirman kepada bangsa Israel untuk taat dan melakukan perintah Allah, maka bangsa Israel itu akan selamat. Jadi adik-adik, mari kita untuk taat kepada firman Tuhan, untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, karena Tuhan itu akan memberikan kita sesuatu yang baik nantinya. Jadi jika kita taat, kita akan diselamatkan. Taat itu nggak hanya kepada Tuhan aja, tapi taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada kakak, taat kepada peraturan sekarang ini. Kayak peraturan sekarang ini harus memakai masker. Adik-adik juga harus memakai masker. Tidak boleh keluar rumah. Berarti adik-adik juga tidak boleh keluar rumah. Itu adalah seperti perintah juga. Jadi enggak kepada Allah aja, tapi kepada semuanya kita juga harus taat. Jadi adik-adik harus taat kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan kita, menyertai kita, dan Tuhan juga akan memberi kita keselamatan. Amin adik-adik. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Mbak Tika. Semoga adik-adik suka ya. Adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan untuk kita tetap taat dan mendengarkan perintah Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau telah
membimbing kami Bapa dalam membaca firman-Mu, dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami semua Bapa untuk bisa taat, untuk bisa percaya kepada Engkau, agar kami bisa hidup damai, agar kami bisa hidup dengan kebahagiaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berkati Bapa untuk adik-adik kami yang lain Bapa, untuk tetap selalu setia kepada Engkau, tetap selalu taat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hola adik-adik, ya, bertemu lagi dengan Kak Arin dan Kak Tika. Setelah tadi kita belajar firman Tuhan bersama Kak Tika, kita tadi belajar tentang ketaatan. T-A-A-T, taat, menjadi anak Tuhan yang taat. Ya, jadi adik-adik semoga firman yang tadi dibawakan oleh Mbak Tika bisa adik-adik praktekkan nih menjadi anak sekolah minggu yang taat kepada orang tua, taat kepada guru walaupun secara virtual, dan juga taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Jadi ini adik-adik silahkan siapkan dulu persembahannya, nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop, terus nanti bisa minta tolong ke mama atau ke buat masukin di ibadah minggu pada minggu yang akan datang. Oke, kita akan persembahan sambil pujikan lagu andalan kita. Lagu yang selalu kita nyanyikan saat persembahan adalah Bersyukur. Engkau selalu memberkati kedua orang tua kami melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka, sehingga Engkau memberikan kedua orang tua kami rezeki, sehingga saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan dari rezeki yang Kau berikan pada mereka. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini Tuhan agar berguna untuk perluasan kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau sucikan persembahan ini dan biarlah persembahan ini boleh bermanfaat. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, doa dan persembahan ini kami haturkan. Amin. Amin. Adik-adik, setelah kita tadi memujikan pujian untuk Tuhan, terus sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah persembahan, sekarang saatnya untuk aktivitas. Aktivitasnya seperti biasa adik-adik, setelah nanti adik-adik beraktivitas, jangan lupa ya untuk difoto, dikirim melalui WA grup sekolah minggu masing-masing. Nah, untuk aktivitas pada minggu ini akan dibawakan oleh Bu Ani dan Bu Wuri. Jadi aktivitasnya apa? Mari kita lihat. Hai adik-adik, masih semangat ya? Kita waktunya untuk aktivitas. Kita akan membuat hiasan dinding seperti ini. Ya, judulnya Pintu yang Dilewati. Bahan dan alat yang kita gunakan. Ini ada kertas karton. Dua macam ya warnanya. Bebas adik-adik mau pilih warna apa aja. Yang ini dua macam warnanya. Kemudian kertas lipat, ini juga dua macam warna. Kemudian ada kapas, tali,
Ini mata mainan, sedangkan alatnya nggak tahu Mbak Ani ya. Ada gunting, ada lem, ya, terus ada double tape, pelubang kertas, dan ini pasta. Adik-adik bisa gunakan pasta ataupun spidol ataupun pensil warna yang adik-adik di rumah punya. Penggaris juga ya. Penggaris juga ya. Yang pertama kita siapkan karton, nih ya, yang besarnya seperti ini. Kemudian karton yang kedua kita hanya membutuhkan separuhnya. Kita lipat jadi 2. Setelah itu kita gunting ya? Iya, karena kita hanya membutuhkan setengah. Kemudian kita kasih lem ya, tempel di kertas yang lebih besar ini. Ini kita kasih lem dulu ya. Kita lem agak ke bawah ya adik-adik ya. Ini ya Kak ya? Iya. Kemudian kertas lipat kita lipat begini ya adik-adik ya. Setelah itu kita kasih double tape dari atas sampai bawah. Ini ukurannya bebas ya adik-adik ya. Iya. Kalau yang besar itu kita harus mengurangi sedikit ya Kak ya. Iya. Kita kasih double tape. Jadi seperti ini ya adik-adik ya. Nah, lepas terus kita rekatkan ya adik-adik ya. Ini mau dijadikan apa sih Kak? Ini jadikan pintu. Oh, mau buat pintu ya. Bikin pintu. Terus ini kemudian kita letakkan kita lem di kertas putih. Di atas kertas putih juga bisa ya. Pakai lem bisa, pakai double tape bisa. Adik-adik di rumah ada lem bisa gunakan lem, adanya double tape bisa juga digunakan. Tempel di atas kertas putih. Ini ya? Iya. Seperti ini adik-adik ya. Terus langkah selanjutnya ini kita buka ya. Itu pintu ya. Ini pintu ya adik-adik, kita mau buat pintu. Kemudian kita buat hiasan domba dari kapas. Bisa dilukis dulu, bisa bikin langsung ya. Kita bikin langsung aja. Yang pertama kita domba ya. Kita buat kepalanya, jadi kita bulat-bulat gini ya dek ya, kapas. Mbak Ani buat badannya ya. Oh ya. Seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian kita tempel. Sebelumnya kita kasih double tape dulu kertas lipatnya. Sedikit aja adik-adik ya. Untuk merekatkan kapas.
Semoga hidup. Dia dikasih kaki ya, digambar, kakinya digambar aja. Kita tempel mata mainan. Satu aja ya Dedek ya, ini kelihatan dari samping. Dombanya kelihatan dari samping. Kira-kira jadinya seperti gini ya Dede ya. Mungkin Adik bisa bikin yang lebih bagus lagi. Iya. Adik pasti buatnya lebih baik dari kita ya. Iya. Ya. Kemudian adik-adik di atasnya kita kasih ayat indah. Ayat indahnya dari Keluaran 12 ayat 14a. Oke, ini Pak itu. Keluaran 12 ayat 14a. Sekalian dituliskan. Iya. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya turun-temurun. Jadi Keluaran 12 ayat 14a. Untuk adik-adik yang belum bisa nulis, bisa minta tolong kakak atau mamanya ya. Kita gunting ya Kak? Ya, kita gunting, kemudian tempel di atas dombanya ya. Kita pakai double tape. Seperti ini ya Dede ya. Kemudian kita buat ini kayak ada olesan darah itu. Biar kelihatan kayak tembok dikasih garis-garis. Oh iya. Biar kayak kayu ya Dede. Iya kayak kayu Kayak serat-serat kayu. Itu kan harus sama. Iya. Kemudian ini kasih warna merah dari pasta tadi ya Dede ya. Kenapa sih ini kasih warna merah Kak? Itu kan Kak seperti cerita ya, cerita hari ini kan bangsa Israel diminta oleh Allah untuk apa Adik? Untuk menyembelih domba, kemudian darahnya dioleskan di atas pintu.
Kemudian adik judulnya ditulis di atas Mbak, pintu yang dilewati. Apa ini? Iya. Punya aku belum. Pintu yang dilewati. Iya. Ini kasih itu ya pegangnya. Iya, kasih pegangan pintu. Modern. Seperti ini ya Dek ya. Ini Mbak Uri juga udah buat. Terus ini kasih. Iya, kasih tali. Jadi adik-adik nanti bisa dipasang di kamar, dikasih di paku ya. Seperti ini. Jadi kayak gini ya Kak ya. Iya. Mudah tak adik-adik? Itu yang dilewati ya. Nah, dengan membuat ini, adik-adik selalu diingatkan bahwa adik-adik untuk senantiasa mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya, seperti bangsa Israel yang sudah diperingatkan oleh Tuhan supaya mereka mengoleskan darah domba supaya mereka terselamatkan ya adik-adik ya. Nah, dengan menaati perintah Tuhan, maka adik-adik akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan adik-adik merasakan senantiasa berjalan dalam Tuhan. Demikian ya Kak ya? Iya. Oh iya adik-adik, kalau adik-adik sudah buat, nanti minta tolong mama, kakak untuk mengirim ke grup orang tua. Gitu ya adik-adik ya. Selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Adik-adik sudah bikin aktivitas? Sudah Kak Tika. Tadi aktivitasnya tentang apa? Ini loh, Pintu yang dilewati. pintu yang dilewati. Jadi aktivitasnya itu pintu, terus diwarnai depannya itu warna merah. Oh, sebagai tanda ya Kak? Iya, sebagai tanda. Karena di firmannya tadi itu pintu jika ada tandanya akan dilewati Allah. Oke. Nah, adik-adik sudah sampai di penghujung nih. Ya sedih. Gak usah sedih Kak Tika, karena minggu depan kita akan bertemu lagi secara Yeay. online. Semangat, Adik-adik semangat, tetap sehat, tetap beraktivitas di dalam rumah. Bolehlah sekali-sekali keluar rumah, tapi tetap memenuhi masker. protokol kesehatan. Apa aja Mbak Tika? Masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Gitu ya. Jadi bolehlah sekali-sekali untuk refreshing, untuk menyegarkan diri, tetapi tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, kita akan pujikan lagu terakhir kita adik-adik sebagai semangat, menambah semangat adik-adik untuk menjalani kegiatan selama 1 minggu ke depan. Kita akan pujikan lagu Love Love Love. Nah, sekarang adik-adik yuk berdiri. Yeay, kita Ikutin dengarkan. nyanyian dan geraknya Kak Arin dan Kak Tika ya. Oke, mari kita pujikan Love Love Love.